Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai fitnah. Yang telah kita ketahui, fitnah merupakan suatu ungkapan kepada satu orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk memberikan stigma yang negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan pihak lain berdasarkan ungkapan yang tidak benar atau fakta palsu yang dapat mempengaruhi kehormatan seseorang, kewibawaan, dan reputasi seseorang. Fitnah merupakan suatu pembicaraan tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi. Fitnah merupakan perbuatan yang menyebarkan berita bohong atau berita yang buruk dalam suatu kondisi kepada orang lain dan dilakukan secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Hal ini dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun itu bisa terjadi. Mau salah seorang yang dikatakan orang yang beriman, orang yang baik hati, pandai mengaji, pasti bisa terjadi. Maupun salah seorang yang cerdas, yang penuh prestasi, juga dapat terjadi. Perbuatan ini tidak memandang diri seseorang itu baik atau jahat, miskin atau kaya, atau tidak memandang usia, pasti akan bisa terjadi. Zaman telah mendekati detik-detik terakhirnya. Bumi mulai menua, kerusakan merajalela, kemajuan teknologi tak terbendung lagi. Manusia mampu terbang menembus langit, bahkan menyelam ke dasar lautan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi bersama dengan moral manusia yang semakin meluntur. Banjir informasi yang begitu dahsyat hingga kebenaran dan kebatilan semakin samar terlihat. Bersama dengan itu, benih-benih fitnah ditaburkan, api perpecahan tampak di setiap penjuru. Fitnah dapat merubah sikap, merubah akhlak, dan akidah, bahkan agama seseorang. Fitnah dapat merenggut keyakinan seseorang akibat samarnya kebenaran dan kebatilan. Jika pembunuhan hanya merugikan orang di dunia, fitnah dapat merugikan dirinya di akhirat nanti. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata bagi para pemfitnah. Dari Al-Hajj ayat 11. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 tercantum kalimat wal fitnatul asyaddu minal qatl, yang artinya
Memfitnah itu dosanya sangat besar daripada pembunuhan. Adapun contoh kasus dari seorang nabi yang agung mengalami fitnah yang begitu keji. Istri dari Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah, dikabarkan telah berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Abu Bakar selaku ayah Aisyah tidak berdaya menghadapi fitnah yang keji tersebut. Hingga sebulan Allah menurunkan wahyu untuk menepis segala tuduhan-tuduhan untuk Aisyah. Abu Bakar tersulut emosinya ketika tahu bahwa yang selama ini dibantu secara ekonomi ternyata ikut andil dalam menyebarkan fitnah yang telah melukai hati Nabi dan seluruh kaum muslimin. Sampai bersumpah tidak akan membantu lagi. Namun ada teguran terhadap sikap Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Abu Bakar bersumpah seperti itu. Allah mengajarkan untuk memaafkan orang yang bersalah setelah ia mengakui kesalahannya dan benar-benar meminta maaf. Jika kita mendapatkan perkataan yang buruk, kita harus memaafkan orang itu agar mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat nanti. Fitnah bisa mengakibatkan konflik. Contoh lain, salah satu kerabat saya yang dituduhkan dengan berita yang bohong. Secara tiba-tiba, ia tidak kuasa berbuat apa-apa kecuali menerima tuduhan itu. Berkali-kali ia mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar, saja dampaknya akan terbawa hingga waktu yang cukup lama. Dirinya semakin terpuruk, sering menyalahkan diri sendiri, merasa kurang percaya diri, dan banyak hal lain. Hal ini akan berakibat stres dan kemungkinan bisa menjadi depresi karena tekanan yang tiada akhirnya. Psikis juga ikut terganggu, kurang bersemangat, putus asa, merasa dirinya tak berguna. Masalah-masalah kesehatan juga akan terganggu kepada pola hidup yang normal seperti pola makan, pola tidur yang tidak beraturan. Kondisi seperti ini mengakibatkan luka yang terus dirasakan jika tidak diobati, apalagi yang sudah berlarut-larut dan masih menyimpan ketidakbahagiaan tertentu, otomatis akan sulit untuk membahagiakan orang lain. Dalam kondisi menerima pahit-pahit sebuah tuduhan yang tidak benar atas diri kita perangi dalam cara merespon. Jangan terima kata-kata yang menyakitkan dari orang lain, apalagi sebuah tuduhan. Ketika kita menolak untuk menerima perkataan tersebut, maka perkataan tersebut akan kembali kepadanya karena kita tidak mau menerimanya. Hal ini yang terbaik untuk psikis kita agar terhindar dari luka pada batin kita. Allah punya banyak cara untuk kita. Jika orang lain membuat kita sedih, Allah kirimkan orang yang membuat kita bahagia. Jika orang lain menghina kita, Allah kirimkan orang yang memuji kita. Kemudian, dosa manusia ada untuk Allah, ada kepada manusia. Dosa kepada Allah, kita taubat, Allah terus ampuni. Sebagai contohnya, dia sering menipu, dia sering berbohong, dia bertaubat dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampuni. Yang kedua, dosa yang sesama manusia. Jika satu kali dia fitnah, selagi orang yang dia fitnah dia tidak mau meminta maaf atau belum menerima maaf dari orang yang ia fitnah, Allah tidak menerima taubatnya. Sekalipun dia taubat di dalam Ka'bah hingga keluar air mata, Allah tidak akan mengampuni. Bagaimana caranya agar kita tetap tegar dalam kondisi yang membuat kita terpuruk karena mendapatkan banyak tuduhan atau berita bohong? Agar terhindar dari perbuatan fitnah ataupun terhindar dari luka batin yang akan berdampak buruk bagi diri kita, apalagi kesehatan mental. Yang pertama,
kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Kemudian kita harus memperkokoh keimanan kita, maka tantangan yang akan kita hadapi membuat kita tidak merasa putus asa. Kemudian kita selalu beribadah dalam menyibukkan diri dengan ketaatan. Kemudian membaca atau mempelajari kisah-kisah ulama dan kisah Nabi yang begitu tegar hatinya pada saat mereka mengalami hinaan atau tuduh-tuduhan dari orang lain. Dan penanaman agama Islam untuk diri kita itu yang paling penting. Baiklah, saya akan akhiri dakwah singkat saya mengenai fitnah dalam agama dan dalam psikologi. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Dan semoga hal-hal yang ada di dalam dakwah singkat saya mengenai fitnah dalam agama maupun psikologi dapat diterapkan di kehidupan, dan semoga kita selalu terhindar dari perbuatan fitnah dan perbuatan yang berdampak pada psikis kita dengan adanya suatu tuduhan yang itu tidak pernah terjadi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anisy syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazalluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa'ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 217.